Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Dasta Wahyudi dengan alamat rumah berada di Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, Bapak diberi tugas untuk mengampu mata pelajaran PLSM kelas 12 untuk jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Diponegoro Lebak Siu. Perlu kita ketahui bersama, pada awal tahun pembelajaran ini berbeda dengan tahun pembelajaran yang sudah, yaitu pada tahun pembelajaran ini akan dilakukan yang namanya pembelajaran melalui online ataupun daring karena adanya wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia pada khususnya. Dengan adanya pembelajaran daring ini, Pak Dasta harapkan para siswa mampu menguasai materi dengan baik sehingga pemahaman yang didapat oleh siswa juga akan maksimal. Kita tak lupa, mari kita semua berdoa agar wabah virus corona yang melanda dunia dan khususnya Indonesia agar segera berlalu dan kita semua dapat melakukan aktivitas seperti biasa, khususnya pada dunia pendidikan, kita dapat melakukan tatap muka secara daring. Untuk pertemuan pertama ini, Pak Dasta akan memberi pelajaran atau materi yaitu perbaikan sistem penerangan pada sepeda motor. Adapun kriteria yang diharapkan yang dapat dicapai oleh siswa, yang pertama siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kerusakan pada sistem penerangan sepeda motor. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pemeriksaan sistem penerangan pada sepeda motor. Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan perbaikan kerusakan pada sistem penerangan sepeda motor. Nah, langsung menuju ke materi yang sering kita jumpai di dunia kehidupan sehari-hari atau trouble sepeda motor yang sering terjadi. Ada 4 yang khususnya untuk sistem penerangan. Yang pertama ini adalah lampu tidak menyala atau lampu menyala tetapi lemah. Yang kedua adalah bola lampu menghitam. Yang ketiga, saklar konektor meleleh atau hangus. Dan yang keempat adalah kabel meleleh. Dari keempat yang namanya kerusakan pada sistem penerangan ini, ketika kita melakukan perbaikan, terlebih dahulu kita harus mengecek penyebab kenapa trouble ini bisa terjadi pada sepeda motor. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita melakukan yang namanya pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini ada beberapa prosedur yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menentukan komponen yang akan diperiksa. Entah itu lampu kepala, entah itu lampu sen, ataupun lampu kota. Yang dua, melihat posisi komponen dan warna kabel yang berhubungan dengan komponen yang kita periksa. Nah, khususnya untuk yang namanya warna kabel di sini atau wiring diagramnya, untuk beberapa jenis sepeda motor dengan produk yang berbeda-beda ini memiliki warna kabel yang berbeda dengan fungsinya yang berbeda juga. Masing-masing tipe kendaraan, ini melanjutkan untuk langkah-langkahnya. Langkah yang ketiga ini adalah menemukan komponen yang diperiksa. Komponen apa saja yang akan diperiksa di sini? Sebagai contoh, di sini ada yang namanya sekring, lampu, serta warna
kabel penghubung rangkaiannya. Nah, karena di sini pada sistem electrical body sepeda motor memiliki banyak sekali kabel, maka kita perlu membaca yang namanya wiring diagram di sini. Kita harus mampu membaca wiring diagram dengan kode kabelnya. Kemudian tabel yang langkah yang keempat ini adalah membuat tabel untuk mempermudah pemeriksaan. Kita bekerja seefisien mungkin, maka kita harus membuat yang namanya tabel pemeriksaan ini yang akan kita periksa secara visual. Maksudnya diperiksa secara visual adalah diperiksa dengan penglihatan mata kita, tidak menggunakan alat. Bagaimanakah kondisinya, apakah kondisinya bagus atau kondisinya kurang bagus ataupun perlu penggantian. Nah, sebagai contoh di sini yang nomor 1 di sini ada pemeriksaan lampu kepala. Nah, lampu kepala kita periksa bagaimana dengan nyalanya. Maka motor ini harus dalam posisi hidup, yaitu apakah lampunya ini nyalanya terang atau redup ataupun mati. Nah, itu untuk pemeriksaan yang namanya lampu kepala. Kemudian lampu senja depan. Nyalanya bagaimana? Apakah terang atau redup atau mati, kita tuliskan di sini. Dengan adanya tabel ini, maka akan mempermudah pekerjaan kita sehingga tidak ada pemeriksaan pada suatu motor yang terlewatkan. Ya, ketika kita tidak memakai yang namanya tidak membuat tabel seperti ini, maka nantinya pemeriksaan yang akan kita lakukan itu pun akan semakin tidak tertata ataupun tidak terkonsep. Sebelum kita melakukan yang namanya perbaikan pada sistem kelistrikan sepeda motor, khususnya untuk sistem penerangannya, kita terlebih dahulu cek dulu kondisi sistem penerangan yang ada di sepeda motor ini secara visual, seperti yang telah kita buat pada tabel yang sudah kita jelaskan tadi di depan. Yang pertama, kita periksa yang namanya lampu kepala. Ini adalah sistem sepeda motor yang menggunakan arus AC, yaitu lampu kepala mendapatkan arus langsung dari generator, sehingga kita harus tahu dulu ciri-ciri yang namanya lampu kepala yang menggunakan sistem arus AC. Apabila dia hidup mesin dinyalakan, maka lampu kepala ini redup dan terangnya itu akan mengikuti yang namanya putaran mesin. Semakin dia cepat, maka lampu kepalanya akan semakin terang. Sebagai contoh, kita ketika kita stasioner seperti ini, maka lampunya ini akan redup. Maka untuk memeriksa yang namanya lampu kepala, kita naikkan dulu putaran mesinnya sedikit. Maka kita tahu bahwa kondisi lampu kepala bagaimana ini. Kondisi lampu kepala menyala dengan terang. Kemudian ada yang namanya lampu tail atau lampu kotak. Nah, posisinya lampu tail pada sepeda motor, khususnya untuk Supra ini, dia di depan memiliki 2 lampu tail dan di belakang memiliki 1 lampu. Karena lampu tail ini fungsinya adalah sebagai penanda posisi ketika khususnya di waktu malam hari. Maka kita harus cek semuanya. Untuk yang kanan ini menyala, untuk yang kiri menyala, dan yang belakang juga menyala. Itu contoh pemeriksaan secara visual sebelum kita melakukan perbaikan terhadap sistem penerangan yang ada di sepeda motor. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada yang namanya konektor. Kita periksa apakah ini konektornya tersambung dengan kuat atau longgar ataupun konektornya terbakar. Kalau kita lihat yang ini adalah konektornya masih tersambung dengan kuat dan tidak ada yang terbakar. Kemudian pemeriksaan terhadap yang namanya kabel. Nah, di sini kabelnya ada beberapa macam warna. Ini khususnya untuk tipe Honda. Nah, khusus untuk tipe Honda ini perlu kalian ketahui bahwa kabel yang hijau ini biasanya dia terhubung dengan ground ataupun bodi.
hijau-hijau seperti ini. Ini. Tetapi kita tidak boleh selalu berpatokan terhadap wiring, karena kenapa? Kalau kabelnya itu masih standar bawaan pabrik, kita patokan dengan wiring tidak masalah. Tetapi kalau sistemnya ini sudah diperbaiki sama orang dan sistem pengkabelannya sudah warnanya diganti, maka kita jangan berpatokan terhadap yang namanya wiring diagram, tetapi kita berpatokannya terhadap yang namanya sistem dasar kelistrikannya. Kita harus paham sistem dasar kelistrikannya terlebih dahulu.